Baik, saudara-saudara sekalian, Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita belajar dari satu firman Tuhan. Ini kenapa tidak bisa jalan? Oke, terima kasih. Ya, saudara, hari ini kita melihat satu tema, yaitu apa itu penyembahan. Ya, apa itu penyembahan? Dan hari ini kita memasuki bulan yang baru, dan di bulan yang baru ini saudara kita mempelajari satu tema bulanan yang khusus. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu satu bagian dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat yang 21 sampai 24. Kita baca 4 ayat ini dengan bersama-sama dengan bersuara. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24, demikian firman Tuhan. 23. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Nah, saudara, bulan ini kita belajar tentang tema bulanan, yaitu worship. Ya, worship ini penyembahan. Dan kebetulan bulan Oktober itu ada 5 minggu, maka kita akan memecahkannya di dalam 5 tema. Yang pertama itu apa itu penyembahan, yang kedua latar belakang dan alasan mengapa kita harus menyembah. Nanti kita akan lihat minggu ketiga hambatan-hambatan atau halangan-halangan dalam penyembahan. Ya, apa sih yang membuat penyembahan kita itu tidak sampai kepada Tuhan? Dan nanti kita akan lihat penyembahan yang sejati. Dan terakhir kita akan lihat bagaimana menjadi penyembah yang benar. Nah, saudara-saudara, ini adalah tema kita sepanjang bulan Oktober. Dan hari ini kita melihat yang pertama, apa itu penyembahan. Karena itu ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja istilah-istilah atau kata yang sering dipakai untuk penyembahan atau untuk worship itu. Apa saja kata-kata atau istilah yang sering dipakai. Nah, yang kedua, ya, apa artinya atau makna teologis di balik kata-kata itu atau di balik istilah itu, saudara. Karena itu hari ini kita akan melihat hanya 2 istilah saja. Sebenarnya ada beberapa kata, tapi itu hanya sesuatu yang mirip saja. Saya ambil 1 di dalam perjanjian lama, nanti 1 di dalam perjanjian baru. 2 kata yang sering dipakai untuk worship atau untuk penyembahan. Yang pertama adalah ini Hawa, ya, atau Hawa, ya, ada 2 kata, Hawa atau Hawa. Itu ada 2 kata yang sebenarnya yang satu kata dasar, yang satu menjelaskan, ya, kata dasar itu. Nah, kalau kita lihat kata ini, saudara, apa itu Hawa ini dalam bahasa Ibrani dan perjanjian lama? Sebenarnya kita sering mendengar kata-kata ini. Yang pertama artinya adalah bersujud, ya. Ya, ketika engkau bersujud menyembah Tuhan, itu adalah Hawa, ya, atau Hawa kata dasarnya. Yang kedua adalah menaruh hormat. Ya, ketika engkau menaruh hormat kepada seseorang, ketika engkau menaruh hormat kepada orang yang lebih besar, lebih tinggi atau lebih berwenang daripada kita, maka itu disebut bagian dari Hawa ini. Yang ketiga adalah bicara tentang memberi penghormatan. Ya, memberi penghormatan. Ya, ketika engkau memberi penghormatan, maka itu adalah bagian dari pengertian ini. Yang keempat, nah ini yang sering kita dengar
yaitu menyembah atau worship gitu ya. Nah, saudara, kata histahawa ini sebenarnya dalam perjanjian lama itu muncul sebanyak 170 kali. Muncul sebanyak 170 kali di dalam perjanjian lama. Dan yang menarik adalah 75 kali kata itu diterjemahkan sebagai worship atau sebagai penyembahan. Lalu yang menarik lagi, 74 kali dari 170 itu diterjemahkan sebagai yang pertama tadi, yaitu bersujud, bow down ya. Di sini disebut bersujud ya. Jadi yang 75 kali diterjemahkan sebagai worship atau menyembah, dan 74 kali disebut sebagai bersujud, saudara. Ya, menarik ya. Nah, bersujud itu artinya membungkuk sebenarnya. Ini bicara tentang sikap tubuh ketika kita menyembah. Mestinya kita menunjukkan sikap tubuh bersujud, ya, menyembah. Gitu, seperti gambar itu. Yang pada umumnya untuk dipakai untuk menghormati orang, gitu ya. Kalau kita ke Jepang, pasti ada yang pernah ke Jepang. Saya belum pernah ke Jepang, tapi kita tahu budaya Jepang. Kalau mereka menghormati orang, mereka membungkukkan badan, gitu ya. Nah, mereka membungkukkan badan menunjukkan mereka menghormati lawan bicara mereka atau orang yang ada di hadapan mereka. Maka di hadapan Allah sebenarnya pengertian membungkukkan badan ini adalah pengertian yang menunjuk kepada penyembahan ya secara fisik gitu ya. Kemudian membungkuk juga berarti menundukkan diri, saudara. Menundukkan diri di hadapan orang yang punya kuasa. Ya. Juga berarti menundukkan diri kepada orang yang punya wewenang yang tinggi, yang punya jabatan yang tinggi. Ya, saya yakin kalau kita ketemu Jokowi nggak ada yang berani lewat begini gitu ya. Gitu ya, sambil dadanya dibusungkan gitu. Jokowi lihat kita lewat, ngapain nih orang gila masuk sini gitu ya. Pasti kita lewat, Pak, permisi Pak gitu ya. Nah, ini adalah pengertian-pengertian daripada histahawa ini. Nah, yang menarik lagi adalah kita mesti tahu bahwa histahawa di dalam perjanjian lama itu seringkali dipakai dalam kaitan yaitu sikap tubuh secara fisik di dalam memberi hormat, ya, membungkuk atau menghormati atau menunduk atau bersujud kepada seseorang, baik kepada kaisar, kepada raja atau kepada siapa saja. Bahkan konteks ini, kata ini dipakai untuk Tuhan juga gitu ya. Jadi boleh enggak orang Kristen itu membungkuk? Boleh sebenarnya ya. Boleh nggak orang Kristen itu bersujud? Sebenarnya sih boleh saja gitu ya. Justru agama sebelah itu jauh lebih bagus ya. Mereka kalau bersujud sampai dahinya itu sampai ke tanah gitu ya. Kita nggak pernah kayak begitu kan. Paling kita bersujud biasa saja. Misalnya kayak itu saja gitu ya, kayak gambar itu gitu ya. Jadi yang saya mau kasih tahu bahwa histahawa ini kata yang sangat-sangat sering berkaitan dengan sikap fisik. Nah, sikap hati bagaimana? Belum tentu, gitu ya. Yang jelas, kata ini muncul berkali-kali itu untuk sikap tubuh kita kepada seseorang yang kita hormati. Itu sebabnya, saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat banyak orang gagal menyembah Tuhan karena akhirnya cuma bersikap fisik saja, ya. Yang diperlihatkan adalah sujud syukur secara fisik saja, membungkuk secara fisik saja, sedangkan sikap hati tidak terlalu diperlihatkan, gitu. Jadi dalam perjanjian lama itu ada masalah di situ. Itu sebabnya ketika zaman Yesaya, Tuhan berfirman kepada Yesaya, ya, Tuhan bilang kepada Yesaya, ini bangsa datang kepadaku hanya dengan mulut bibir saja. Hanya dengan mulut bibir mereka datang ke hadapanku, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Ini kata Tuhan kepada Yesaya. Ya, saya mau baca ayatnya buat kita ya. Yesaya 29, saya rasa ada tulis ya. Nah ini, coba kita baca bersama-sama, jelas ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Saudara, coba lihat ayat ini, menarik ya. Jadi Tuhan bilang, ya, ini bangsa datang menyembah aku cuma dengan mulut bibir. Nah, kalau saya korelasikan dengan hasta Hawa tadi, kata hista Hawa tadi, maka itu adalah satu kata yang menunjuk kepada sikap secara fisik tok, saudara. Bahwa memang ada orang menyembah Tuhan hanya mementingkan sikap fisik saja. Ya, saya mau pelan-pelan di sini supaya saudara tidak terlalu ketinggalan gitu ya. Karena begini saudara, ini mohon maaf ini. Ya, saudara kita di sebelah, kalau kita melihat mereka sembahyang atau bersujud, kelihatannya sikap fisiknya jauh lebih dominan dari apa yang mereka kata-katakan. Jauh lebih dominan kelihatannya. Dan sejak awal mereka harus bagaimana, noleh ke sana, noleh ke sini dan sebagainya. Itu kalau kita hitung cukup panjang, saudara. Nah, apalah artinya sebuah sikap fisik yang begitu bagus dipandang mata? Apalah artinya sebuah sikap fisik yang kelihatannya bersujud, gitu ya, membungkukkan badan, gitu ya, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Ini yang Tuhan protes, saudara. Makanya Tuhan bilang sama Yesaya, bangsa ini datang cuma dengan mulut bibir, cuma datang secara fisik loh. Mereka kelihatan dalam sikap penyembahan secara fisik bagus banget. Saya puji itu. Tetapi hati mereka jauh daripadaku. Nah, Tuhan tidak suka bagian yang kedua. Saudara, kadang-kadang kita datang di hadapan Tuhan, kita cuma datang secara fisik, bukan? Secara fisik mungkin kita sudah sampai pada penyembahan kata hista Hawa ini, saudara. Kita semua datang rapi, kita pakai baju, jas gitu ya, pakai celana, pakai parfum, fisik kan? Kita datang, kita duduk tenang, kita menyanyi dengan bersuara, konsentrasi kita, wah bagus, secara fisik luar biasa. Tapi betulkah ketika engkau menyembah secara fisik begitu bagus, juga disertai dengan hatimu yang menyembah Tuhan dengan baik? Apakah itu berbanding lurus atau tidak? Hanya kita yang tahu. Jadi menarik loh saudara. Jangan sampai kita gagal di sini. Berminggu-minggu kita datang beribadah, ternyata yang kita capai cuma fisiknya aja gitu. Tapi hati kita nggak sampai pada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan protes. Untuk apa kita menyembah Tuhan dengan mulut bibir, tapi hati kita jauh daripada Tuhan? Ini yang Tuhan protes, saudara. Nah, coba lihat akibatnya, menarik nih. Ini akibatnya ini luar biasa. Ayat 14. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Ini ya, akibat kita cuma kalau mencapai secara fisik saja. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Saudara, kalau dalam ibadah itu, dalam penyembahan itu, kita cuma mencapai hista Hawa saja, kita cuma mencapai pada sikap penyembahan yang fisik saja, maka kau akan kehilangan hikmat Tuhan, kau akan kehilangan bijaksana Tuhan, kearifan. Harusnya ketika kita menyembah Tuhan, tidak hanya secara fisik mencapai, tetapi juga hati spiritual kita juga sampai kepada Tuhan ketika menyembah Tuhan itu. Mestinya kita bertambah hikmat kan? Kita bertambah arif kan? Kita bertambah bijaksana kan? Kan harusnya begitu. Tapi banyak orang berpuluh-puluh tahun ke gereja, beribadah menyembah Tuhan, tapi hidupnya tetap aja tidak berhikmat, tidak bijaksana, tidak arif. Kenapa?
mungkin ibadah kita cuma sampai pada histahawa saja. Sampai pada fisiknya saja, tetapi hati kita nggak sampai pada Tuhan. Pernah memahami hal ini, saudara? Itu sebabnya Yesus ketika ngomong dengan perempuan itu, ya bukan lagi di tempat ini, bukan lagi di gunung itu, enggak. Kita akan menyembah Tuhan dalam apa? Roh dan kebenaran. Di dalam roh kita terjadi ada perpautan antara roh kita dengan roh Tuhan, roh Allah dengan roh kita, terjadi satu hubungan dan relasi persekutuan yang begitu erat secara roh. Nah, itulah yang ibadah yang Tuhan inginkan, bukan hanya fisik saja. Ya, bukan hanya fisik saja. Ya. Saya nggak tahu selama ini kita beribadah seperti apa, tapi ini kiranya menjadi koreksi bagi kita. Kita sampai pada mana? Sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Kita lihat yang kedua, tadi kita sudah lihat histahawa, ya. Maka kata yang kedua adalah dalam bahasa Yunani, ini dalam perjanjian baru. Kalau tadi dalam bahasa Ibrani itu dalam perjanjian lama. Nah, sekarang dalam perjanjian baru, satu kata yang sangat terkenal dan sering dipakai adalah proskuneo, ya. Saya rasa kita semua pernah belajar tentang ini. Nah, proskuneo itu artinya apa? Coba kita lihat. Yang pertama artinya mencium. Ya. Mencium ke arah, artinya mencium seseorang atau sesuatu, ya. Kemudian atau mencium tangan, ya, itu juga arti proskuneo. Juga membungkuk. Nah, ini juga sama dengan yang tadi kurang lebih, ya. Membungkuk, ya. Dan yang terakhir juga berarti menyembah atau apa? Worship. Nah, kenapa saya kasih gambar anjing di situ? Karena di dalam pengertian proskuneo itu sebenarnya itu ibarat seekor anjing yang kalau ketemu tuannya dia mengecup atau mencium tangan tuannya. Seperti itulah proskuneo. Proskuneo itu adalah satu sikap membungkuk, merendahkan diri, lalu kita seperti mencium tangan Tuhan di dalam ibadah dan penyembahan itu. Proskuneo membawa kita memahami ibadah itu di mana kita di tempat yang paling rendah menyembah Dia di tempat yang paling tinggi. Ini penting, ya. Sehingga kita mengerti hal-hal ini, saudara. Nah, tapi yang menarik, saudara, di dalam pengertian yang keempat itu, yang disebut dengan worship. Worship itu ada satu kata dasar yang bernama, yang disebut word, ya. Ya, yang artinya apa? Itu artinya harga atau nilai. Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini, sesuatu yang disembah itu menurut kata proskuneo, sesuatu yang di-worship itu atau yang kita worship kepadanya, sesuatu yang kita sembah itu, pastilah sesuatu yang bernilai, pastilah sesuatu yang berharga luar biasa. Itu artinya, saudara. Nah, kalau ini dikontekskan dengan Tuhan, maka kalau saya menyembah Tuhan, itu artinya bahwa Tuhan sangat bernilai. Kalau saya menyembah Tuhan, worship pada Tuhan, itu berarti Tuhan itu ada sangat berharga bagi saya. Itu artinya, saudara. Ya. Jadi kata word di situ adalah harga atau nilai. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, itu artinya Tuhan sangat bernilai bagi saya, sangat berharga bagi saya. Itu artinya. Nah, tetapi banyak orang menyembah Tuhan tidak sampai mengenal yang namanya nilai Allah. Belum pernah mengalami yang namanya harga, mengerti harga yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, mereka tidak memandang Tuhan itu sebagai sesuatu yang bernilai. Mereka tidak memandang Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga ketika mereka menyembah, ya mohon maaf, biasa-biasa saja, datar-datar saja. Bahkan mohon maaf, sering asal-asalan saja. Atau ya mau kita seperti tidak terlalu mengutamakan. Terlihat kok kalau kita anggap Tuhan itu bernilai berharga, kita pasti akan mengutamakan Tuhan kok. Kalau kita menganggap Tuhan itu sesuatu yang bernilai, maka kita pasti
ya akan menghargai Tuhan, menghormati Dia. Kita nggak akan lewatkan satu hari pun dengan Dia. Nah, saya kasih contoh, saudara. Yang pertama contohnya adalah, misalnya ini, saudara punya satu kalung warisan dari nenekmu misalnya, dari nenekmu yang sudah meninggal. Ya cukup bagus sih, sesekali kamu pakai kalung itu. Ya ini perhiasan tua ya. Saudara pakai gitu ya. Ada kalanya saudara mau pakai, ada kala nggak mau pakai. Setiap kali kamu pakainya ya karena merasa ini perhiasan sudah usang, sudah tua gitu ya, kamu taruh aja di lemari atau taruh aja di atas meja begitu saja. Satu ketika temanmu datang ke rumah. Temanmu mengerti tentang benda pusaka misalnya. Begitu dia lihat kalung nenekmu ini, wah langsung dia kaget. Dia bilang, kamu dapat kalung itu dari mana? Lalu kamu bilang, oh ini mah kalung nenek saya yang udah meninggal. Wah, saya tahu kalung ini. Loh gimana kamu bisa tahu? Iya, saya seorang ahli yang sangat mengerti soal benda-benda yang bersejarah. Lalu dia ngecek, saudara. Waktu dia ngecek, ternyata kalung itu dibuat pada abad ke-15 misalnya gitu ya. Dan harganya 10 miliar. Waktu kamu mendengar harganya 10 miliar dari teman kamu yang dapat kamu percaya ini, saya mau tanya, berubah nggak sikap kamu dengan kalung itu setelah itu? Berubah nggak? Berubah. Sebelum kamu tahu nilai dan harga daripada kalung yang sudah lama ditinggalkan nenek kamu itu misalnya. Kamu biasa aja pakai sesekali, setelah itu lempar aja di situ gitu. Tapi setelah kamu tahu, teman kamu menaksir harganya sampai 10 miliar dan ini adalah barang antik yang luar biasa mahal. Wah, kamu menjadi sangat hati-hati dengan kalung itu. Kamu sangat menghargainya. Saya mencoba membuat analisa, paling tidak ada 3 perubahan sikap kita. Pertama, kamu mulai menaruh perhatian dan sangat menghargai perhiasan itu. Yang kedua, kamu pasti menyimpannya baik-baik, kamu takut kecurian. Kalau perlu kamu beli berangkas yang harganya 20 juta, supaya kamu taruh di situ dan aman. Yang ketiga, mungkin kalau ada talinya yang putus, kamu rela pergi memperbaikinya. Walaupun harus keluarkan 50 juta, nggak masalah. Hanya untuk memperbaiki talinya yang putus. Saudara coba lihat ya. Sebelum kamu tahu kalung itu berharga, sikapmu asal-asalan nggak begitu peduli dengan kalung itu. Setelah kamu tahu nilainya begitu tinggi, kamu begitu menjaga, menghormati, menghargainya. Orang kalau belum tahu siapa Tuhan, dia belum tahu harga Tuhan, dia belum mengerti kalau Tuhan itu sangat bernilai dan berharga, dia acuh tak acuh dengan Tuhan. Tapi begitu dia mengalami betapa Tuhan itu agung, mulia, betapa dia bernilai dan berharga dari apapun di dunia ini, kita akan sangat menghargai dia. Kita pasti akan menyembah dia setiap saat. Ini satu pengertian, satu pemahaman yang menarik, saudara. Seringkali manusia berdosa kita itu kayak begitu gitu. Jadi ini menarik ya. Nah, ada satu contoh yang kedua, saudara. Ini contoh kedua. Saudara pernah ngantri? Pernah ya? Saya beberapa bulan terakhir ini sering ngantri di kantor-kantor pemerintah, entar kantor pajak lah, kantor pertanahan lah, ngurus urusan sinode nggak selesai-selesai. Kita kalau ngantri gitu ya, aduh, begitu dapat nomor gitu ya, 20, 30, aduh itu aja rasa kita nggak rela. Nah misalnya kamu ngantri, kamu dapat nomor 105 misalnya. Wah, baru lihat nomor yang baru berjalan, baru di 10-an. Lalu kamu ngantri lah di situ, aduh lama sekali, kamu bisa merasa bosen. Sejam, 2 jam, 3 jam, belum juga sampai ke depan giliran kita. Dan pada waktu menunggu dalam 2-3 jam itu, bahkan menjelang siang, hati kita mungkin sudah emosi, belum lagi kita lihat petugasnya yang lamban gitu ya. Entar ngerokok, entar pergi ke WC gitu ya.
Aduh, hati kita hal-hal kecil bisa menyakitkan. Ini sih kenapa sih nggak buru-buru gitu. Santai, masih nelpon gitu. Wah, kita bisa emosi tuh. Bayangkan kita ngantri begitu lama. Ternyata orang yang di depan kamu sedang ngantri itu, kamu baru sadar ternyata yang di depan kita yang ngantri misalnya Pak Jokowi. Wah, ternyata Pak Jokowi di depan saya gitu. Lalu tiba-tiba Pak Jokowi noleh ke belakang. Hei Pak, apa kabar? Lalu salaman sama kita, lalu ajak kita ngobrol. Kira-kira kita masih bisa bosan nggak? Saya rasa kita ngobrol mau 1 hari pun kita nggak rasa itu nunggu lama. Karena kita bertemu dengan seseorang yang sangat tinggi kedudukannya. Ketemu dengan seseorang yang jarang sekali seumur hidup belum tentu ketemu. Tapi orang itu menjadi orang yang sangat spesial buat kita. Lalu ajak kita ngobrol begitu lama, sehingga yang tadinya kita membosankan itu bisa tiba hilang. Kita mau berdiri di situ, mau 2 hari, 3 hari pun kita mau asal ngobrol sama Jokowi. Saudara bisa lihat, kenapa sebelum ketemu Jokowi kita begitu bosan, begitu boring, begitu emosi dan marah, kesel. Tapi setelah ketemu seorang yang spesial, Presiden Jokowi yang juga ngantri di depan kita. Lalu kita tiba-tiba menjadi orang yang sabar, tenang, dan rela berjam-jam pun lagi nggak masalah gitu. Kenapa? Ada satu perubahan di situ. Apa yang terjadi, saudara? Dari sesuatu yang kita anggap nggak berharga, menjadi begitu ketemu seseorang yang berharga di tengah-tengah situasi itu, keadaannya jadi berubah. Selama kita belum menemukan Tuhan itu bernilai bagi kita, Tuhan itu berharga bagi kita, selamanya kita akan rasa bosan, kita rasa nggak suka gitu ya, beribadah, nggak suka menyembah, nggak suka memuji Tuhan. Tapi ketika engkau tahu Tuhan itu sangat bernilai bagimu, berharga bagimu, berarti bagimu, maka kita akan bilang, Tuhan, mau berapa jam pun saya siap. Beda ya. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, ada satu hal yang lebih menarik dari ini. Bahwa di dalam prinsip proskuneo, prinsip worship, prinsip penyembahan itu, saudara, ketika kita berjumpa, mengenal Tuhan, Dia yang bernilai dan berharga dari apapun gitu ya, maka ada satu efek, ada satu dampak. Ketika kita bertemu dengan sesuatu yang sangat bernilai, berharga itu, maka kita rela membuang segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu demi yang berharga itu, saudara. Itu ada satu sikap begitu, ada satu prinsip kebenaran begitu di dalam prinsip penyembahan. Di mana kita menemukannya? Saya kasih contoh yang pertama ini contohnya. Ini adalah Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 6, di situ diceritakan Yesaya masuk ke bait suci, lalu dia dalam penglihatan dia melihat takhta Tuhan menjulang tinggi, dan di situ dia melihat jubah Tuhan yang menjulai dari atas sampai ke bawah, begitu besar dan begitu agung. Yesaya sebenarnya sudah pernah mengerti tentang konsep keagungan dan kemuliaan Tuhan. Dia sebenarnya sudah tahu. Tapi baru kali itu dalam pengalaman ya, di mana dia melihat langsung, mengalami langsung kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan. Maka saudara, ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Langsung Yesaya nyaut, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara bisa melihat begini, yang saya maksudkan begini. Yesaya melihat keagungan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan dia menemukan Tuhan dalam keadaan sesosok yang begitu bernilai berharga. Dan lebih berharga dari apapun. Lebih agung dan lebih mulia dari apapun. Maka Yesaya merasa tidak ada hal lain yang dia inginkan. Ketika ada suara, siapakah yang mau pergi untuk aku? Langsung dia bilang, ini aku, utus aku. Kebanyakan orang suka menafsir kisah ini atau menafsirkan bagian ini atau kejadian ini adalah, oh kita harus meneladani Yesaya loh.
Kita harus seperti Yesaya meresponi Tuhan. Kalau Tuhan bilang, siapa yang mau utus? Aku utus. Kita harus jawab, ini aku, utuslah aku. Saudara, kita kalau belajar Alkitab, jangan pernah berpusat pada manusia, kisah di dalam Alkitab. Jangan pernah menjadikan manusia sebagai subjeknya. Gak bisa. Dalam semua peristiwa dalam Alkitab, saudara, subjeknya Tuhan, bukan kita. Jadi kalau kamu melihat kejadian itu, lalu melihat Yesaya sebagai pusat, itu keliru. Harusnya kita lihat Tuhanlah sebagai pusat. Nah, kenapa Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Kok dia bisa kayak gitu? Kok saya nggak bisa? Jangan lupa, sebelumnya Yesaya sudah melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Waktu dia lihat keagungan dan kemuliaan Tuhan, dia tahu Tuhan itu adalah Allah yang sangat berharga dan bernilai bagi dia. Maka dia rela meninggalkan apapun, asalkan ia menyenangkan Allah di dalam ibadah dan penyembahan dia. Jadi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Itu respon daripada penglihatan keagungan, kemuliaan Tuhan yang tak bernilai, yang tak ternilai itu. Bukan tak bernilai, ya, tak ternilai itu. Luar biasa, saudara. Yang kedua, ini contoh kedua. Siapa yang dilempar dengan batu di perjanjian baru? Stefanus, ya. Stefanus, saudara-saudara, dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Apa yang terjadi? Yang ke-7, ya. Dia diseret ke mahkamah agama. Diadili dia. Tapi di mahkamah agama itu Stefanus berkhotbah, membela, tapi sambil berkhotbah. Dan begitu dia selesai berkhotbah, orang-orang itu marah terhadap dia. Sampai dituliskan mereka menyambut dia dengan kertakan gigi. Mereka marah, lalu mereka menyeret Stefanus keluar dan mereka melemparkan batu kepada Stefanus. Dan sebelum Stefanus mati, dia berkata begini, "Ya Tuhan, terimalah rohku, janganlah kiranya mentanggungkan dosa ini kepada mereka." Saudara, apa yang menarik di sini? Kita juga sering bilang mendengar orang bilang gini ya, gila ya Stefanus ya. Kok dia bisa kuat ya? Dia lempar batu tapi dia bisa kuat. Yang kedua, gila ya Stefanus ya. Kok dia bisa mengampuni musuh-musuhnya? Saya aja bertahun-tahun tidak bisa ampuni musuh saya. Tapi kenapa dia bisa? Saya berbulan-bulan menyimpan rasa sakit hati. Kok dia bisa mengampuni orang yang lempar dia dengan batu? Ada apa? Sekali lagi, tokoh di situ bukan Stefanus. Subjeknya bukan Stefanus. Subjeknya sekali lagi Tuhan. Stefanus mampu mengampuni, mampu menghadapi kematiannya. Kenapa? Karena dia sudah lihat lebih dulu. Apa yang dia lihat? Dia berkata begini, "Aku melihat langit terbuka dan aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa." Di dalam penglihatan dia melihat Allah dengan segala kemuliaannya. Dia lihat Allah yang begitu berharga dan bernilai. Ketika dia lihat itu, hidupnya dia serahkan. Saudara, maksudnya begini. Ketika kita bertemu dengan Tuhan yang begitu berharga dan bernilai itu, di dalam pengalaman ibadah kita, maka kita bisa rela tinggalkan apapun demi itu. Itu maksud saya. Kita rela tinggalkan apapun demi itu. Kenapa? Karena dia jauh lebih berharga, lebih bernilai. Ya. Di dunia ini kamu akan selalu ditawarkan dengan pilihan-pilihan. Apakah kita akan memilih Tuhan atau tidak? Iblis akan selalu tawarkan. Ini loh ada pilihan baru nih. Ini loh ada ini loh, ini ada ini. Ayo tinggalkan Tuhanmu. Gitu ya. Selalu akan ada itu. Nah, apakah kita bersikap kayak apa saya nggak tahu. Tapi apakah kita akan tetap pilih Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan? Dalam proskuneo, di dalam worship atau penyembahan, ketika kita mengalami keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita mengalami betapa Tuhan berharga dan bernilai bagi kita, maka semua yang lain kita bisa tinggalkan demi Dia. Ya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman Tuhan yang sudah diberitakan buat kami. Hari ini kami boleh mengerti prinsip dan istilah atau kata yang sering dipakai untuk kata penyembahan. Tuhan, seringkali kami keliru. Kami datang beribadah, kami datang menyembah. Tapi kami tidak sampai kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Kami cuma sampai pada hal yang bersifat fisik saja. Tuhan, ampuni kami. Bawa kami kembali kepada Kristus yang sesungguhnya. Sehingga kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tidak hanya dengan mulut bibir kami, tetapi hati kami juga. Kami juga bersyukur karena Tuhan mengajarkan kami terus secara dalam bagaimana kami menganggap Tuhan sangat bernilai dan berharga dari apapun juga. Membuat kami rela meninggalkan apapun demi Tuhan. Dan rela meninggalkan kenikmatan dunia ini sekalipun demi Tuhan. Bahkan menyerahkan hidup kami sekalipun bagimu. Asalkan kami berjumpa dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tanamkan kebenaran ini dalam hati kami semua. Sehingga kami boleh menyembah, memuji Tuhan. Sebagaimana harusnya. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin.